Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sekalian? Kabarnya baik semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar bersama dengan Bu Sri, yaitu pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, untuk kemarin kalian sudah belajar SKI bersama Bu Sri. Kita sudah selesai buku ini ya. Tetapi masih ada satu yang belum Ibu sampaikan. Sebenarnya kemarin sudah disinggung-singgung ya sedikit, tapi ini akan Ibu jelaskan lagi biar lebih jelas ya. Baik, Ibu ambil sebuah judul Ulul Azmi. Ulul Azmi, bahasa Arab Ulu al-Azmi, adalah sebuah gelar yang khusus bagi golongan Rasul, pilihan Allah yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Terdapat 5 Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Siapa saja? 1. Nuh, kedua Ibrahim, ketiga Musa, keempat Isa, dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Gelar Ulul Azmi ini terdapat dijelaskan di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-35 dan Asyura ayat ke-13. Ya. Ibu mau bertanya dulu, apa itu perbedaan antara Nabi dengan Rasul? Nabi adalah secara etimologi atau asal-usul kata, Nabi itu berasal dari kata naba. Naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Ya, sementara itu pengertian Nabi secara umum adalah seorang manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepercayaan berupa wahyu dari Allah tapi untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, wahyu yang diturunkan kepada Nabi kemudian tidak disampaikan kepada umatnya, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Nah, sementara itu kata Rasul berasal dari kata risalah yang berarti penyampaian. Rasul berarti apa? Seorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diamalkan. Nah, dan diamalkan, dia berkewajiban menyampaikan kepada siapa? Kepada umatnya. Itu adalah perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Kembali lagi ke atas tadi ya, ke Nabi Ulul Azmi. Tadi adalah sebuah gelar khusus bagi golongan Rasul pilihan Allah yang mempunyai ketambahan yang luar biasa. Oke, sekarang kita ambil salah satu contoh dari Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Diperkirakan Nabi Muhammad itu hidup pada tahun 571 Masehi sampai 632 Masehi. Dan beliau ya diangkat menjadi nabi pada tahun 610 Masehi. Nah, beliau ditugaskan apa? Tugas beliau adalah berdakwah kepada seluruh manusia dan alam semesta. Tinggalnya di Mekah, kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Dan wafatnya beliau wafat di Madinah. Nah, meninggalkan berapa orang? Anak, ada 7 orang anak. Ya, Rasulullah itu namanya disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya 5 kali ya. Nah, beliau mendapat julukan Ulul Azmi atau Ulul Azmi karena sejak kecil sampai dewasa ya, Rasulullah selalu mengalami masa-masa yang sulit. Nah, pada usia 6 tahun beliau sudah menjadi anak yatim piatu. Kemudian setelah dewasa dia harus membantu meringankan beban pamannya yang merawatnya sejak kecil. Kemudian tantangan terberatnya yang dihadapi adalah setelah diangkatnya beliau menjadi seorang Rasul. Nah, penentangan bukan saja dari orang-orang di sekelilingnya, tapi bahkan dari keluarganya sendiri, seperti Abu Lahab, pamannya sendiri. Itu pertentangan yang sangat luar biasa, ya. Kemudian Rasulullah itu juga harus menderita ketika beliau ya diasingkan. Diasingkan di mana? Ketika beliau diasingkan di sebuah bukit di Mekah, namanya Bukit Si'id ya. Beliau di sana diboikot beserta semua keluarganya. Jadi pemboikotan itu menyebabkan kesengsaraan yang luar biasa terhadap keluarga Nabi. Ada sebuah contoh lagi ketika Nabi Muhammad sedang menjalankan ibadah sholat di sebuah masjid, kemudian datanglah
orang kafir Quraisy bernama Utbah bin Mu'id. Utbah bin Mu'id ini sangat benci balik pada Nabi, benci sekali. Jadi dia sudah memang sengaja membawa kotoran itu kemudian dilemparkan ke Nabi. Nah, waktu itu yang melihat adalah putra dari beliau yaitu si Siti Fatimah. Kemudian Fatimah membersihkan kotoran-kotoran yang ada di baju Nabi dan kemudian Nabi Muhammad melanjutkan untuk mengerjakan sholatnya kembali. Nah, itu adalah salah satu contoh ketabahan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi kesabaran-kesabaran dan masa-masa sulit yang dihadapi beliau dari mulai lahir sampai beliau wafat. Nah, itu adalah salah satu contoh Nabi Ulul Azmi yang kita ambilkan contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Untuk selanjutnya cerita-cerita dari Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu nanti bisa kalian lihat di materinya yang nanti disampaikan ya. Kemudian kalian bisa mengerjakan LK yang Ibu sampaikan. Mungkin itu saja pelajaran SKI pada pagi hari ini dan mudah-mudahan kalian semuanya tetap semangat dalam belajar meskipun jarak jauh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.